kalau Anda punya goal itu tadi, selain spesifik, jelas, kemudian positif, kemudian tertulis. Ada yang menarik, begitu tertulis itu seperti komitmen, kontrak dengan alam semesta, begitu ya. Patung akan banyak nih pada saat pandemi kemarin ya yang merasa bahwa aduh ini udah akhir dari segalanya dan aku gagal gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Patung nih, ini kan tadi subjektivitas saya aja gitu. Orang yang gagal itu ya karena belum belajar dari orang yang sukses, sederhananya gitu. Tapi Patung melihat apa yang paling dominan yang membuat orang tuh gagal? Tidak bangkit lagi. Nggak bangkit lagi, bener juga ya, jatuh ya udah gitu. Jadi selama Anda masih bangkit lagi, sebetulnya Anda belum gagal. Jadi kelemahannya orang misalnya ya, pada waktu mulai bisnis gitu, kemudian dia tidak berhasil atau istilahnya dianggap katanya gagal tadi ya, baru sekali terus kemudian aku enggak berbakat bisnis, ya enggak bisa, enggak bakalan bisa bisnis. Salah satu resep sukses yang anti gagal itu persis seperti anak kecil kita, yang dimana Anda punya anak atau kita pernah jadi anak-anak. Kalau kita waktu pertama kali belajar jalan, apakah kita bisa langsung jalan? Enggak. Betul, persis kata-katanya Mbak Ola tadi. Jadi kita tergantung bergaul dengan siapa. Saya dulu pada waktu tur ke India, ternyata di India ada kisah yang berdasarkan sejarah dulu ya, di tahun berapa pernah ditemukan anak-anak yang hidupnya dengan serigala. Yang tidak bisa jalan, bisanya lari seperti serigala. Makanya saya berkata-kata dan bercerita kepada teman-teman banyak orang, hati-hati bergaul dengan siapa jadi loh. Bergaul dengan tukang minyak wangi, Anda kecipratan wangi. Bergaul dengan orang yang tukang jualan dengki, Anda ikut hatinya penuh dengki. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang yang semangat, Anda ikut semangat. Anda bergaul dengan orang-orang yang jagoan bisnis, Anda ikut punya wawasan bisnis juga. Nah itu betul untuk di awal. Tapi di praktek di awalnya, kalau Anda baru mulai, terus kemudian Anda punya keyakinan, begitu jalan, jatuh. Misalnya orang jalan terus jalan kaki, bergaul dengan manusia yang lain masih bayi, diajari jalan. Oh jalan gini, begitu jalan jatuh, jalan jatuh. Kita sebagai orang tua atau orang tua kita ngomong gimana? Bangun lagi, bangun lagi. Pertanyaannya sederhana, kapan orang tua kita berhenti ngomong, ayo bangun lagi? Wah sudah nggak usah bangun gitu kan, nggak ada ya? Nggak ada, mesti akan ngomong terus sampai kita apa? Bangun. Sampai kita bangun, sampai kita bisa jalan lah. Sampai kita jalan, itu resep ajaib. Jadi ketika Anda belajar bisnis atau belajar apapun, ketika Anda tidak berhasil, terus kemudian Anda bilang, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Sampai bisa, ya akhirnya bisa. Semalam saya talk show dengan Pak Hermanto Tanoko, terus kemudian partner saya bisnis, dia tanya, Pak Tung, challenge apa, pengalaman apa di dalam kehidupannya Pak Tung yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia? Saya bilang, itu sudah tutup 19 perusahaan, termasuk jual tutup dan jual perusahaan. Nah, apa yang dipelajari dari situ? Ya ternyata itu tadi. Kalau saya ditanya film favoritnya apa? Ya ada salah satu dari 3 film adalah filmnya Bruce Lee yang film seri. 50 seri itu tuh. Saya nonton Bruce Lee 50 seri di Netflix. Nah itu ternyata Bruce Lee itu enggak pernah takut kalah. Jadi dia hobinya nantangin orang itu bukan kepengen menang dari orangnya, enggak. Dia kepengen belajar. Atau bangun lagi, hari ini gebukin, besok tantang lagi, besok tantang. Bukan dia sombong dalam arti orang yang seringkali, ya kok wajahnya sombong, itu enggak, dia tuh nantangin orang itu sampai timbul rasa respect. Lawannya rasa respect, dia juga respect. Always respect sama lawannya untuk apa? Untuk supaya dia belajar. Wah ini ada jagoan di Thailand, wah jagoan Muay Thai, dia latihan juga. Wah kemudian ada jagoan Jiu-Jitsu, dia latihan juga, ditantangin terus untuk supaya dia berhasil. Jadi kelemahannya orang di dalam bisnis, kalau ditanya tadi, apa sih yang membuat mereka gagal? Karena tidak bangkit lagi. Karena tidak mau berantem lagi, karena mereka tidak mau fight lagi, gitu. Tidak mau bangun lagi. Karena merasa kalau dipukulin itu, aduh sakit, gitu. Atau kalau gagal, aduh aku gagal, gitu ya. Di dalam bisnis, memang pada waktu saya ngalami, ya tidak enak banget, gitu. Waduh, gitu ya. Tapi itu proses belajar. Jadi 7 resep sukses anti gagal, kalau boleh kita belajar 1 selesai, yaitu keyakinan bahwa Anda tidak ada kata gagal, yang Anda hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses ya kita belajar, kalau sudah sukses kita tetap belajar. Karena dengan kita cukup rendah hati belajar,
di kemudian hari kita akan menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat. Tapi kalau Anda tidak cukup rendah hati, kalau Anda jualannya cuma dengki saja, ya Anda akan belajar kedengkian gitu. Yang murid-murid Anda juga akan dengki juga. Jadi yang dijual adalah dengki gitu ya. Ada loh orang tetap jual dengki gitu ya. Nah, saya itu semangat aja deh. Jual ilmu pengetahuan deh. Jual pengalaman deh. Jual ketidakberhasilan saya deh. Lalu saya kan cerita, share, ini lu tidak berhasil begini. Partneran model begini akhirnya kena tipu. Nah, kemudian yang kalau begini duitnya bukan kena tipu. Ongkos sekolah. Kalau kena tipu kan rasanya ongkos sekolah. Oke. Senang nih. Jadi buat Anda yang mungkin pagi hari ini lagi merasa, aduh aku nggak mau mencoba lagi untuk berbisnis karena jera ditipu dan sebagainya. Tapi tadi Patung memberi sebuah pemahaman dan sudut pandang yang berbeda. Ketika kita mungkin harus menanggung hutang karena ditipu dan sebagainya, itu adalah ongkos belajar. Oke, ini jadi justru menyenangkan kita dapat sudut pandang yang seperti ini, menghibur, begitu menguatkan. Tadi yang pertama sebenarnya sudah sedikit sepintas dibahas ya, soal keyakinan bahwa kalaupun jatuh ya aku bangun lagi gitu. Mungkin kita bisa mulai resep-resep jitunya ini ya, resep anti gagalnya. Silakan Patung. Dengan senang hati. Jadi teman-teman, 7 resep sukses anti gagal itu adalah dimulai nomor 1 tadi. Keyakinan bahwa kita tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau Anda jatuh dan tidak bangkit lagi, ya pastilah berarti Anda selesai gagal. Sebelum Anda menyerah untuk tidak bangkit lagi dan Anda terus-menerus bangkit, tentu saja Anda berhasil itu tadi. Jadi nomor 1 keyakinan, tidak ada kata gagal. Yang kedua, kalau 7 resep sukses anti gagal itu, setelah Anda kata-kata bahwa tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Kalau Anda belum sukses, Anda belajar. Kalau sudah sukses, tetap belajar. Cukup rendah hati untuk terus maju dan terus belajar. Ini sangat-sangat penting, nomor 1. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah bahwa kita tuh harus mempunyai goal. Goal itu menjadi kompas. Goal itu ditentukan bukan hanya satu alasan emosi, tapi alangkah baiknya alasan yang namanya otak manusia kita. Maksudnya apa otak manusia kita? Jadi secara kita sadar, secara sistematis, kita bukan hanya cari goal-goal yang nikmat jangka pendek, tapi goal jangka panjang, begitu ya. Namanya berpikiran panjang itu tadi. Goal harus apa? Harus SPTM, sekali lagi, harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kalau saya bilang goal harus spesifik, tidak ada yang istilahnya namanya goal yang tidak jelas mudah dicapai. Misalnya, saya kepengen suami yang ganteng, ukurannya apa gitu ya. Kalau ukurannya harus tingginya minimal 180, pakai kacamata, kan sudah nyarinya gampang. Nah, kalau Anda tidak spesifik, saya mau cari suami yang kaya, lah celaka. Kaya itu definisinya apa? Banyak artis yang terjebak, sekali lagi, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Banyak artis yang terjebak, kepengen dapat orang kaya, bukan hanya artis sih, banyak orang gitu ya. Wih, ya, pokoknya yang kaya lah gitu, tapi begitu ditanya kaya apa gitu, ya kaya gitu. Nah, enggak ada definisi. Semakin spesifik semakin mudah. Kalau Anda bilang, oh saya kaya itu berarti mobilnya keren, ganti-ganti terus gitu ya. Nah, ternyata begitu orangnya ganti-ganti terus, ternyata karyawan showroom mobil gitu ya. Mungkin ya, jadi mobilnya ganti-ganti. Ya kan, ganti-ganti kan ya gitu. Ternyata jadi misalnya, oh saya senang kalau mobilnya pokoknya BMW berarti orang kaya. Lu BMW sama Kijang bisa ada yang mahal Kijang, woi, insap boy gitu ya. Karena banyak wanita nggak ngerti merek gitu ya, nggak ngerti harga mobil. Yang penting mereknya BMW, yes, berarti kaya. Padahal BMW kuno lebih murah daripada Kijang baru gitu. Nah, tapi sekali lagi perhatikan teman-teman. Jadi punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Kemudian yang kedua kita punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis dan menarik. Kalau goal Anda tidak menarik, yang sering saya share begitu ya. Orang punya goal, oh saya harus punya uang, setiap bulannya harus punya penghasilan 200 juta. Nice, tapi tidak cukup menarik. Emosi Anda tidak kuat gitu ya. Jadi goal ini adalah kombinasi jadi otak modern sama otak simpanse kita. Otak monyet kita, otak mamalia kita yang mempunyai drive. Nah setelah Anda setting dengan ini, Anda kasih drive harus menarik. Menarik itu seperti apa sih? Menarik itu persis seperti misalnya yang sering saya share. Ketika Anda kepingin kaya, kenapa Anda harus kaya? Kayanya jelas, income-nya berapa, pasif income-nya berapa. Saya ulangi ya, bukan hanya income-nya aja. Income-nya berapa, pasif income-nya berapa, portfolio income-nya berapa. Saya kemarin bergaul, tadi tuh dikatakan oleh Mbak Ola, bahwa kita harus bergaul dengan orang-orang yang dahsyat gitu ya, jadi supaya kita semangat.
Kalau Anda bergaul dengan penjual dengki, nanti Anda ikut jadi dengki terus gitu ya, marah-marah melulu. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang smart, Anda ikut semangat. Saya bergaul dengan Pak Hermanto Tanoko, saya ngajarin, Anda perhatikan aktif income Anda dan pasif income Anda. Pak Hermanto, Pak Tung pernah ngitungin enggak pertumbuhan asetnya Pak Tung? Ya itu namanya capital gain. Jadi saya tahu bahwa harta saya bisa naik dengan cara salah satunya capital gain, tapi saya enggak pernah ngitungin gitu ya. Saya enggak pernah ngitungin bahwa harta saya ini naik berapa, properti saya naik berapa. Karena properti kalau di laporan pajak kan cuma satu yang namanya itu harga belinya. Sekarang harganya naik berapa? Jadi, nah saya ulangi ya. Jadi sekali lagi Anda yang nomor 2 ini punya goal yang menarik, misalnya uang, oke. Tapi uang untuk apa? Uangnya ada alasan emosinya, mendadak Anda jadi lebih tertarik. Oh, saya kepengen membelikan orang tua saya naik mobil. Dan saya pengen ngirim, wah itu yang alasan lebih emosional lagi. Ngajak orang tua saya naik haji. Dan naik haji antrinya banyak ya. Terus ONH plus 270 juta sekali berangkat satu orang. Orang tua 2 ya sudah 540 juta. Nah, dengan Anda dengan 1 miliar sendiri sekali berangkat. Luar biasa. Nah, terus kemudian Anda bayangkan orang tua Anda tadi nyium Hajar Aswad dan kemudian nangis dan kemudian terharu gara-gara anak saya sukses dalam kehidupannya. Nah, alasan jadi goalnya jauh lebih menarik, lebih emosional. Goal secara akal sehat buatin yang spesifik, positif, tertulis dan menarik. Nah, kalau saya bilang positif itu gimana? Ternyata otak bawah sadar kita yang fungsinya, otak bawah sadar ini penting sekali, fungsinya otak bawah sadar ini adalah 100, jadi kalau kita 100% itu tadi bawah sadar kita itu 55-88% sendiri. Itu tidak mengenal kata yang tidak negatif. Saya tidak mau miskin, Anda jadi miskin. Saya tidak mau gagal, Anda jadi gagal gitu. Jadi benar-benar sekali lagi kalau Anda punya goal itu tadi selain spesifik, jelas, kemudian positif, kemudian tertulis. Ada yang menarik, begitu tertulis itu seperti komitmen, kontrak dengan alam semesta begitu ya. Ketika Anda tertulis, terus kemudian menarik, Anda kasih alasan emosional, wah itu kemungkinan gagalnya lebih kecil gitu. Jadi bukan kemungkinan harus belajarnya lebih kecil, kita harus selalu untuk belajar. Nah, tambah lagi gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, goal itu bukan 7 resep sukses anti gagal. Nomor 1 tidak ada kata gagal, keyakinan. Yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, belajar. Sudah selesai sebenarnya, sudah anti gagal ini. Kemudian yang kedua adalah punya goal yang SPTM, spesifik, positif, dan tertulis. Kemudian yang ketiga adalah yaitu punya alasan sangat kuat. Ternyata yang menggerakkan manusia itu adalah alasan sangat kuat. Maksudnya alasan sangat kuat. Gini loh, motivasi itu timbul hanya otak manusia cari nikmat menghindari sengsara. Saya ulangi ya, manusia itu motivasinya hanya cari nikmat menghindari sengsara. Nah, untuk itu, kalau tadi nikmatnya kan sudah menarik kan, tadi kan yang SPTM tadi M-nya kan menarik, itu sudah nikmatnya. Tetapi kenapa alasan sangat kuat yang kedua ini digenjot lagi? 80% otak kita menghindari sengsara. Jadi painfulnya apa? Kalau Anda bisa mengimajinasikan bukan hanya menarik, tapi kalau tidak take action toward your goal, tidak ambil langkah menuju ke arah impian Anda tidak satu lagi yang namanya istilahnya mencapai, ada something yang painful luar biasa. Makanya salah satu jurus alasan sangat kuat itu apa sih? Public commitment. Ada orang kepengen berhenti ngerokok di Las Vegas sana. Dia jengkel, dia pemiliknya tempat perjudian. Dia pasang yang namanya spanduk besar. Nama saya John begini. Mulai tanggal hari ini, saya berhenti ngerokok. Apabila sampai 6 bulan ke depan, Anda melihat saya ngerokok, siapapun Anda, saya janji, Anda saya kasih $1 juta. Kira-kira berhenti nggak? Berhenti. Nggak mau lah, kasih $1 juta. Keluarin $1 juta. Demikian juga Anda kepengen langsing. Sudahlah, cara langsing, Anda pengen langsing. Nah, ada yang pengen langsing, ini saya di Instagram juga, teman-teman juga di YouTube, teman-teman juga yang ada di jaringan Smart FM, Anda pengen langsing. Kalau Anda pengen langsing, tulis saya mau. Ini kan teknik bagaimana pembicara bisa melibatkan audiens di dalam dunia online hari ini. Anda mau langsing, wah ini banyak yang mau. Saya oke mau langsing. Nah, kalau Anda mau langsing, Anda pergi ke pelangsingan. Anda bayar berapa? Anda bayar 50 juta, Anda bayar 70 juta. Langsing. Oke. Tapi kalau dibalik begini. Anda datang ke notaris atau datang ke Tung Desain Waringin, Anda tanda tangan kontrak, duit Anda bawa dulu 50 juta.
Kalau saya sebulan tidak turun 2 kilo, sebetulnya turun 4 kilo masih wajar, gitu ya. Anda yang wajar aja, sebulan tidak turun 2 kilo dan tidak nimbang, maka uang ini 50 juta kasih dulu. Nanti uangnya boleh Pak Tung ambil atau notaris ambil. Kira-kira langsing nggak? Ya langsing. Kalau Anda takut jadi painful ini luar biasa motivasi untuk manusia. Jadi ketika Anda kepengen sukses, Anda, nah tadi public commitment, kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan? Tadi, jadi salah satunya ada bobot, loh Pak, seorang konglomerat 50 juta, setiap kali makan aja, sekali makan bisa 50 juta, jadi dia damai-damai aja. Bagi dia tidak painful, ketika dia tidak painful enough, tidak punya alasan sangat kuat untuk langsing. Loh Pak, saya painfulnya $1 juta, taruh $1 juta. Kalau tidak langsing, mesti langsingnya. Oke, kalau uang tidak painful, contohnya saya pergi ke kota Medan, halo yang dari Medan, hai Medan, begitu ya. Ternyata di kota Medan, ini yang menarik. Saya pada waktu di kota Medan, itu ada satu wanita, duduk makan bakso gemuk gitu. Kemudian, Pak saya kepengen langsing caranya gimana? Saya cuma tanya aja, nah ini yang painful. Saya tanya cuma ngomong, kamu makanan apa yang masuk ke mulut pasti muntah? Durian, dibagi dia durian. Kan ada orang sendiri-sendiri, kalau saya suka gitu ya, tapi dia durian muntah. Oh gini aja deh, 3 bulan lagi saya datang di sini, kamu kira-kira turun berapa yang wajar? Wah ya 2 kilo Pak, boleh 2 kilo. Jadi turun 6 kilo ya. Oke, 3 bulan lagi saya ada jadwal pergi ke Medan, Anda turun 6 kilo. Kalau tidak turun 6 kilo, Anda kamu makan durian. Oke Pak, oke. Langsing karena Anda punya alasan sangat kuat. Ada jurus-jurus membuat Anda punya alasan sangat kuat. Contohnya karena lagi. Karena menghindari sengsara tadi itu gitu ya. Iya, Anda komitmen.